warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya dan selamat datang di konseling kelompok kita ini. Nah, sebelum kita mulai konseling kelompok kita ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman. Di sini sudah berhadir semua ya di konseling kelompok ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan sesuatu kepada teman-teman semuanya. Apakah di sini sudah pernah melaksanakan atau melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum ya. Satu orang pun belum ya. Belum. Nah, berarti di sini teman-teman sekalian belum tahu itu apa konseling kelompok ya. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu seperti jenis layanan di bimbingan konseling yang akan menyelesaikan masalah teman-teman kita sendiri ataupun sama-sama menyelesaikan masalah pribadi. Nah, di konseling kelompok ini tersebut inilah nanti kita menyelesaikan apa permasalahan saudari ataupun permasalahan teman-teman kita nanti yang akan diajukan di konseling kelompok ini. Nah, adapun tujuan yang akan kita lakukan dalam konseling kelompok ini yang pertama yaitu pengembangan aspek pribadi, yaitu sehingga anggota kelompok berbicara atau menyampaikan suatu permasalahan pribadi di konseling kelompok ini nanti. Nah, yang kedua itu menyelesaikan permasalahan anggota kelompok. Misalnya di sini kan kita ada 4 orang ya. Nah, di sini nanti salah satu di antara 4 orang ini kita akan menyelesaikan masalah kawan kita sendiri. Nah, di sini juga di konseling kelompok ada itu yang dinamakan asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yang pertama ya bahwasanya adalah seluruh permasalahan yang diungkapkan dalam konseling kelompok itu wajib dirahasiakan. Misalnya nanti ini saudari-saudari sekalian kan menyampaikan masalahnya sendiri, itu memang sebuah rahasia, tapi di sini kita harus menyampaikan rahasia kita sehingga permasalahan tersebut selesai. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini nanti di situ ada ide, gagasan yang boleh diungkapkan secara terbuka, jangan tertutup, karena di sini sudah termasuk asasnya ya. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini yaitu menyampaikan. Nah, di sini asas kesukarelaan itu teman-teman ataupun saudara-saudara yang datang yang datang ke konseling kelompok sukarela tanpa ada unsur kepaksaan dari hati nurani teman-teman semuanya, tanpa ada yang dipaksa. Misalnya saya kesana aja, iya kesana aja kamu gitu kan, itu kan dari unsur ke hati kita sehingga kita sukarela datang ke konseling kelompok. Nah, di sini saya sudah menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok dan ada juga asas-asasnya. Nah, di sini juga kita perlu perkenalan, karena di sini nampak saya ini diam-diam karena belum ada yang kenal ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jemitul Hasanaraha, alamat saya Jakarta. Nah, hobi saya di sini membaca. Kepada saudari, siapakah namanya? Ya, perkenalkan, nama saya Nur Aziza, alamat Palapan Pijurban di Jalan Bipara 2, hobi memasak silakan saya. Perkenalkan, nama saya Mary, alamat saya di Mandalika Natal, hobi saya membaca. Sebelah kanan saya. Nama saya Bayu, alamat saya di Situbondo, hobi saya main bola. Saudara, di sini hanya saudara Bayu ya yang hadir di sini, yang laki-laki ya. Nah, di sini teman-teman semua memang sudah menyampaikan ataupun memperkenalkan nama masing-masing dan hobi ataupun alamat. Dan saya melihat di antara semuanya sih belum ada pendekatan ataupun kurang akrab ya. Nah, di sini saya akan melakukan atau memberikan permainan ataupun game kepada kita semua di sini agar kita lebih akrab lagi sehingga nanti kenal baik itu di sini ataupun nanti di luar. Di sini saya akan memberikan game yaitu sambung kata, misalnya ataupun menyampaikan ataupun menebak kata dari akhir kalimat nanti ya. Misalnya saya mengatakan teman, nah kata terakhirnya N, terserah mau menyampaikan apa, mau itu tentang bunga ataupun benda ataupun hewan, terserah ya. Nah, di sini kepada saudara Bayu, saudara iya Akan lemparkan kepada ini Bu apa? N ya. Iya.
api kepada bumi. Ikan. Pada tahu. Uang. G. Kepada saudara Merina. Ngelamun. Ngelamun. Nah, mungkin di sini sudah kenal ya, karena tadi saya dengar sudah ada menyebutkan teman-temannya masing-masing ya. Nah, di sini saya akan mengalihkan ataupun saya akan bertanya kepada teman-teman di sini semuanya, karena sudah kenal kepada teman-teman yang di sini. Saya akan mengulang kembali apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu seperti yang kita laksanakan sekarang. Terjadinya konseling kelompok itu yang seperti ini, melingkar ataupun ada bentuk letter U, itu namanya konseling kelompok yang lebih dari 4 atau 12 kelompok. Nah, di sini saya akan tanya kepada teman-teman semuanya, apakah sudah siap melakukan konseling kelompok? Siap ya, sudah siap. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu asas di sini, namanya itu ada asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini nanti kita akan menyampaikan masalah sendiri ataupun dan akan merahasiakan masalah pribadi kita sendiri ataupun masalah teman-teman kita. Tidak ada bocoran nanti ya, sampai keluar nanti jangan ada yang menyampaikan ataupun membocorkan masalah teman-temannya, karena ini pribadi kita. Nah, di sini saya akan membuat janji atau ikrar agar kepercayaan kita terhadap teman itu semakin kuat ya. Nah, di sini nanti ikuti saya ataupun letakkan tangannya di sebelah kanan, kanan. Nah, ini ikuti saya ya. Saya berjanji. Saya berjanji. Dengan ini menyatakan. Dengan ini menyatakan bahwasanya saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, dan menjaga semua data ataupun rahasia-rahasia teman, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, di sini kan kita sudah melakukan ataupun melaksanakan janji. Nah, setelah ini nanti jangan ada membocorkan atau membiarkan kepada yang lain ya. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada salah satu di antara teman-teman sekalian, siapakah di sini yang ingin menyampaikan masalah pribadinya? Ya, kepada saudara Bayu saya. Jadi saya cerita dulu ya. Ya. Jadi saya ini mahasiswa semester 7. Saya semakin malas. Waktu saya semester 1, semester 2 saya ambisi untuk mencari PK yang tinggi. Terus lama kelamaan sampai semester 7 sekarang saya enak gitu. Pokoknya saya malas lah. Saya makin malas. Jadi bagaimana sih saya biar nggak malas gitu aja. Masalah saya yang saya hadapi. Nah, di sini saudara masalahnya malas ya, masalah besarnya itu malas. Nah, di sini saya tanya dulu kepada saudara Bayu, apakah saudara Bayu punya teman? Teman yang masih punya. Punya kan? Nah, mungkin di masalah saudara ini karena malas, gara-gara mempunyai teman yang tidak saling mengingatkan kepada sama yang lain. Sehingga di antara teman-teman ataupun saudara terkena masalah malas itu. Nah, di sini saya memberi pesan untuk saudara Bayu. Coba saudara Bayu itu membuat schedule ataupun tahap-tahap agar saudara itu tidak lalai kepada waktu. Nah, mencari teman yang bisa menasihati saudara Bayu sehingga saudara Bayu itu tidak ada rasa malas lagi. Apalagi kan saudara Bayu semester 7, semester akhir. Nah, di situ masih banyak lagi yang akan dilakukan ataupun yang dilaksanakan, apa nanti gimana caranya biar cepat wisuda gitu kan saudara Bayu. Nah, di sini saya tanyakan kepada teman-teman yang ada di kelompok ini, apakah ada yang ingin menyampaikan pesannya agar saudara Bayu bisa mengubah diri. Nah, ya kepada saudara Cica. Ya, sebelumnya terima kasih kepada pemimpin kelompok. Di sini saya ingin memberikan sedikit masukan kepada saudara Bayu bahwa memang kalau semester 7 itu
udah ada ya istilahnya rasa jenuh capek gitu kan yang belajar itu. Jadi saran menurut saya sih so saudara Bayu itu membangun pola pikir yang baru lagi agar istilahnya terjadi semangat yang baru di dalam kehidupan saudara Bayu. Kemudian saudara Bayu itu banyak-banyak istilahnya refreshing. Refreshing ini bukan istilahnya jalan-jalan ke sana kemari ya, tapi istilahnya refreshing otak itu bisa dengan cara membuang segala pikiran kita yang ada dalam otak kita ini, membuangnya dengan cara istilah relaksasi ataupun seperti yang sudah saya alami. Saya pernah mengalami suntuk gitu kan di semester 7. Saya pergi ke ahli hipnoterapi, kemudian saya diajarkan di situ untuk relaksasi otak supaya seluruh pikiran-pikiran yang tidak maksudnya seluruh pikiran-pikiran yang tidak perlu dibuang saja. Saya mungkin itu saja. Saya kembali kepada pemimpin kelompok. Nah, kepada saudari Merina, apakah ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara Bayu? Baik, mengenai masalah saudara Bayu, jadi masalah malas ya kan. Tadi saudara Bayu mengatakan bahwa dia itu dulu adalah seorang yang ambisius. Yang mana orang ambisius ini adalah yang giat. Ibaratnya dia itu memiliki jiwa semangat belajar yang sangat kuat pada semester 1 dan 2. Dan semester 7 ini dia mengalami ibaratnya down, malas. Jadi menurut saya kan dikarenakan semester 1 itu dia sudah membebankan pikirannya untuk berpikir lebih tajam, sehingga muncullah kebosanan. Lebih baiknya saran dari saya, kita boleh belajar, tapi nggak boleh terlalu tertekan gitu. Kita harus di sela-sela libur, misalnya hari Sabtu atau Minggu ke suatu libur, kita refleksi ke tempat yang kita sukai seperti pantai, pegunungan. Jadi kita nggak boleh terlalu fokus belajar karena itu sangat berdampak terhadap pola pikir kita, kesehatan kita. Mungkin sekian saya kembalikan kepada mereka. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya saudara Raja ini harus membangun pola pikir yang baru dulu sehingga masalah-masalah yang lama itu hilang. Nah, dibawakan refreshing. Refreshing ini maksudnya bukan untuk bermain-main saja, tapi untuk menghilangkan rasa suntuk kita pun rasa kebosanan kita. Nah, itu kan karena faktor lingkungan saudari aja itu yang terlalu tertekan mungkin ya. Nah, bagaimana saudara Bayu, apakah dapat melakukan ataupun sudah tahu apa masalah yang akan dihadapi nantinya? Jadi sebenarnya memang betul, saya memang kurang refreshing karena kan saya juga mahasiswa yang aktif organisasi ya kan. Jadi banyak pikiran, tapi saya mencobalah untuk refreshing. Nah, di sini kan saudara Bayu sudah mampu ataupun sudah dapat saran-saran dari teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan kasih waktu kepada saudara Bayu. Coba nanti seminggu ini, entah nanti di hari libur gitu kan, coba dulu diajak hati kita ataupun meluangkan waktunya untuk bermain, misalnya kayak seperti yang dibilang saudari Mary tadi, hal-hal yang kita suka misalnya ke pantai gitu ya, seminggu ini. Nah, di sini saya akan memberikan waktu ataupun kapan pertemuan yang akan kita lanjutkan lagi. Nah, seminggu akan datang ya, karena kita harus menunggu perubahan dari saudara Bayu dulu. Nah, di seminggu akan datang itu pada jam 10 ya. Karena kan minggu depan sepertinya kita libur, jadi kita akan melanjutkan konseling kelompok kita lagi. Nah, di sini adapun kesan saya terhadap teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan ataupun sukarela datang ke konseling kelompok ini, sehingga salah satu teman kita yang bermasalah sudah selesai ataupun kita sudah dapat menyelesaikan masalah saudara kita. Nah, ingat ya janji kita yang tadi, jangan dibeberkan masalah teman-teman kita. Nah, pesan saya di sini, semoga apapun masalah kita sendiri, walaupun kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, tidak apa-apa minta pendapat sama teman-teman yang
ambigu ataupun pusing sendiri. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.